Sobat Indo Prime, akhir-akhir ini ramai sekali di pemberitaan banyak anak yang mengalami gagal ginjal. Saat ini tercatat kematian pasien Aki karena gagal ginjal akut mencapai 133 jiwa. Dari populasi total 241 pasien yang sedang dirawat di beberapa rumah sakit di 22 provinsi. Presiden Joko Widodo menanggapi soal kasus meninggalnya puluhan anak di Gambia yang meninggal disebabkan oleh obat batuk yang saat ini sedang marak peredarannya obat batuk di apotek yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun ikut angkat bicara terkait kasus ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun ikut angkat bicara terkait kasus ini. Ia mengatakan penyebab gangguan ginjal akut yang terjadi pada anak-anak saat ini di beberapa wilayah di Indonesia adalah karena patogen yang menjadi cemaran obat sirup bernama ethylene glycol, diethylene glycol, ethylene glycol butyl ether. Ketiga zat kimia ini adalah impurities atau ketidakmurnian dari zat kimia tidak berbahaya polyethylene glycol. Adapun polyethylene glycol adalah zat yang sering dipakai sebagai solubility enhancer atau pelarut di dalam obat-obatan jenis sirup. Akan tetapi, obat-obatan jenis sirup yang digunakan oleh pasien terserang Aki mengandung 3 zat kimia berbahaya tersebut. Obat-obat dengan zat berbahaya itu didapatkan dari rumah pasien. Beberapa jenis obat sirup yang digunakan oleh pasien balita yang terkena Aki terbukti memiliki ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethylene glycol butyl ether yang seharusnya tidak ada atau sangat sedikit kadarnya di obat-obatan sirup. Kementerian Kesehatan pun mulai mengeluarkan surat edaran terkait kasus ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Kesehatan nomor SE 01/05/3 Romawi 3461/2022 yang meminta seluruh apotek untuk tidak menjual obat bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Adapun kasus gangguan ginjal akut atau Aki misterius ini menyerang pada anak-anak. Kasus serupa terjadi di Gambia dengan puluhan anak meninggal dunia usai mengonsumsi obat mengandung zat kimia berbahaya ethylene glycol. Gejala awal keracunan senyawa kimia ini mirip dengan gejala keracunan alkohol karena memang termasuk dalam kelompok kimia alkohol dihidroksi yang juga dikenal sebagai diol. Gejala keracunan ethylene glycol terlihat setelah 30 menit pertama dan setelah 12 jam akan muncul gejala yang lebih parah. Simak beberapa gejalanya mulai dari awal hingga keracunan akut. Gejala awal keracunan ethylene glycol adalah sakit kepala, pusing, hilang kesadaran, lelah, bicara tidak jelas atau mulai meracu dan tidak bisa menjaga keseimbangan. Gejala ini sangat mirip dengan orang mabuk alkohol. Gejala awal lainnya adalah euforia atau rasa gembira yang berlebihan di mana itu akan muncul tiba-tiba disertai dengan mual dan muntah bahkan kejang-kejang. Setelah 12 sampai dengan 24 jam, gejalanya akan beralih menjadi akut. Gejala akut yang terjadi meliputi akan terjadi penumpukan asam dalam tubuh karena tidak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh bersama dengan air kencing sehingga tubuh akan mengalami hal yang disebut dengan asidosis asam. Organ dalam tubuh yang cepat terpapar racun ethylene glycol adalah ginjal, paru-paru, hati, dan otak. Beberapa gejalanya seperti dehidrasi, kebingungan, dan nafas menjadi cepat dengan tarikan yang pendek-pendek. Gejala berat lainnya adalah perubahan tekanan darah hingga detak jantung yang tak beraturan. Orang yang keracunan ethylene glycol bahkan bisa mengalami koma. Jika sudah terpapar lebih dari 24 jam, maka tubuh akan mengalami penumpukan kristal kalsium oksalat. Kondisi ini akan menyebabkan gagal ginjal akut dan umumnya terjadi setelah 72 jam setelah terpapar. Kementerian Kesehatan kembali melaporkan peningkatan kasus gagal ginjal akut misterius di Indonesia. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril menyampaikan, jumlah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal mencapai 269 kasus per tanggal 26 Oktober 2022. Sementara itu, angka kematian juga meningkat yakni mencapai 157 anak. Sebelumnya dilaporkan mencapai 143 anak. Syahril mengatakan 269 kasus gagal ginjal akut tersebut ditemukan di 27 provinsi. Tercatat, DKI Jakarta terbanyak dengan 57 kasus, diikuti Jawa Barat dengan 36 kasus, Aceh 30 kasus, Jawa Timur 25 kasus, dan Sumatera Barat 19 kasus. Demikian video kali ini Sobat Indo Prime, tunggu video-video selanjutnya ya, stay safe dan stay healthy.